hadirin hadirat jamaah majlis Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud dari Keraksan Probolinggo. Beliau adalah alumni Darul Mustafa Kota Tarim Hadramaut Yaman. Kepada beliau fadhal fa'ali mashkuran. Udhkurus salat ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bital'ati khairil bariyah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Sahibut taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam. Syamsid duha badrid duja nurul huda misbahud dhulam abil qasim sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ya ayyuhal mushtaquna linuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sababil gawiyyi ilal magamil arfa'i huwa ismati huwa urwati fastamsiki ya nafsu bil majdil azimil amna'i amma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jami'i sadatina al-alawiyyin al-aizza, para habaib yang insyaallah cintanya jamaah Riyadhul Jannah tidak setengah-setengah. Dan juga kepada khadimul majlis Sayyidil Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah wa khadimul majlis Kiai Haji Gus Abdurrahim Syadili, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa membimbing kita semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Habibullah, semakin dekat dengan kekasih Allah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini berkat mereka para habaib, berkat mereka para kiai, kita dibimbing untuk merayakan sebuah perayaan yang sangat agung, peristiwa yang sangat agung, kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum manusia merayakan kelahiran Rasulullah, penduduk langit telah merayakan itu maulid. Seluruh penduduk bumi telah merayakan yang namanya kelahiran Rasulullah. Allah izinkan para malaikat untuk mengungkapkan kegembiraannya dengan terlahirnya makhluk yang paling mulia. Sehingga para malaikat bergemuruh, bertasbih, bertahmid, bertahlil menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu dari malaikat, dari bahagianya dengan kelahiran Rasulullah, malaikat tersebut mengatakan,
Gila man yakful hadhihi durratul yatima allati la tujadu laha gima. Malaikat mengatakan, siapa yang akan merawat bayi yang sangat agung ini? Siapa yang akan pangkuan, siapa yang akan merawat Nabi Muhammad SAW? Mendengar seruan tersebut, para makhluk Allah, bangsa burung terasa terpanggil, sehingga bangsa burung mengatakan kepada para malaikat, wa galatit tuyur nahnu nakfuluhu wa nagtanim himmatahul azima. Kami bangsa burung siap merawat kekasihmu ya Allah. Mendengar sambutan para bangsa burung, wa galatil wuhush, para binatang buas pun mengatakan kepada malaikat, nahnu aula bidzalik likai nanala syarafa wat ta'zima. Kami wahai malaikat, kami bangsa binatang yang buas akan menjaga kekasih Allah agar tidak ada satupun makhluk yang menyakiti baginda Rasulullah. Wa kullu dabbatin li Quraisyin natagat bi fasihil ibarah. Semua binatang yang kodrat itu binatang, kambing mengembek, suara unta dengan suaranya. Ketika dilahirkan Rasulullah SAW, yang namanya kambing tidak lagi mengembek. Mereka mengatakan dengan seraya, Qad wulidan nabiyil muntadhar. Telah dilahirkan Nabi Allah yang kita tunggu-tunggu. Yang Allah janjikan sebagai rahmat lil alamin walaupun dengan binatang. Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wasana'u. Bahkan bumi, isi bumi menyambut kelahiran Rasulullah. Sayyidina Abbas mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang membuatku beriman kepadamu wahai Rasulullah, ketika engkau masih bayi wahai Rasulullah, aku dekati engkau wahai Rasulullah, aku lihat jarimu wahai Rasulullah, kau arahkan ke kanan dan kau arahkan ke kiri. Ketika aku lihat yang ada di langit, rembulan, para bintang yang ada di langit, semuanya mengikuti gerakan tangan indahmu wahai Rasulullah. Seluruh alam menyambut kelahiran Rasulullah. Oleh karena itu, beruntunglah Anda yang dibimbing oleh para kiai, yang dibimbing oleh para habaib, sehingga Anda diajak untuk menjadi orang yang mulia, mengambil bagian kemuliaan dengan dekat kepada Rasulullah. Dibuatnya acara seperti ini, berapa banyak tenaga Anda yang Anda keluarkan? Berapa banyak uang yang Anda keluarkan demi majelis seperti ini? Berapa banyak waktu tidur Anda yang Anda sita demi hadir di tempat seperti ini? Berapa banyak pikiran panitia sibuk mengatur ke kanan ke kiri demi terlaksananya majelis seperti ini? Berapa banyak ibu-ibu, keluarga kita, saudara kita yang rela meninggalkan acara televisi demi hadir ke tempat ini? Ketahuilah, bagi Anda yang datang ke tempat seperti ini, Anda korbankan waktu Anda korbankan harta Anda demi majelis seperti ini. Anda korbankan waktu Anda demi majelis ini. Anda korbankan harta Anda demi majelis seperti ini. Anda korbankan pikiran Anda demi majelis seperti ini. Bagi Anda yang rela menjadi juru parkir demi acara seperti ini, yang Anda rela mengampar tikar ke sana ke sini demi majelis seperti ini. Bagi Anda yang biasanya nonton telenovela, Anda lihat siaran ulang majelis seperti ini
ketahuilah, bergembiralah Anda, berbahagialah Anda, karena usaha Anda, tenaga yang Anda keluarkan, pikiran yang Anda keluarkan, semua yang Anda keluarkan demi acara seperti ini telah dirindukan oleh Rasulullah, telah dirindukan oleh Habibuna Muhammad. 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah mengingat Anda. Rasulullah cinta kepada Anda. Rasulullah menyebut usaha Anda duduk di tempat seperti ini. Suatu hari Rasulullah ketika para sahabat sedang duduk, datang Rasulullah dan mengatakan kepada para sahabat, "Ata'lamuna man ahbabi?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa itu para pecintaku? Siapakah mereka orang yang mencintai aku, wahai sahabatku? Para sahabat menjawab, "Nahnu ahbabika ya Rasulullah." Kami adalah pecintamu wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabatku. Para sahabat menanyakan, "Lalu siapa orang yang beruntung yang kau sebut sebagai pecintamu wahai Rasulullah?" "Wa amma ahbabi sayati ala zamanin wahid minhum yashtaguna ila ru'yati walau fil manam wa yabdhulu halahu wa malahu." Wahai sahabat, akan datang di satu zaman mereka orang yang aku sebut sebagai pecintaku. Mereka rindu memandang aku walaupun dalam mimpinya. Mereka rela mengeluarkan harta mereka demi memimpi aku, demi melihat wajah indahku hadir di majelis ta'lim. Mereka keluarkan hartanya demi terlaksananya itu majelis. Mereka keluarkan pikiran mereka. Mereka rela duduk di belakang demi terlaksananya majelis seperti ini. Mereka itulah para pecintaku. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dimasukkan sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah. Dikumpulkan bersama Rasulullah. Dimuliakan mata kita sehingga memandang wajah indah Rasulullah. Dan satu keagungan bagi Anda yang tidak Anda dapat tukar dengan harta Anda, tidak dapat Anda tukar dengan apa yang Anda miliki, yaitu hadirnya Anda di tempat seperti ini. Ketahuilah, tahukah Anda hadir di tempat seperti apa Anda? Anda hadir di satu tempat yang dikatakan oleh ulama Sugun Nabawi. Anda sekarang hadir di pasar Rasulullah. Masuknya Anda, duduknya Anda ke tempat ini. Yang dijual di majelis seperti ini adalah Rasulullah. Ditawarkan kepada Anda wajah indah Rasulullah. Ditawarkan kepada Anda berjumpa mimpi dengan Rasulullah. Ditawarkan kepada Anda nantinya di surga bersama Rasulullah. Ditawarkan di majelis seperti ini Anda ketika sakaratul maut, Rasulullah hadir di samping Anda. Ditawarkan di majelis seperti ini wajah indah Habibuna Muhammad. Akan tetapi wajah indah Muhammad tidak akan Anda dapatkan dengan cuma-cuma. Beli itu wajah Rasulullah. Beli itu wajah Rasulullah dengan waktu Anda. Dengan duduknya Anda di majelis seperti ini. Dengan mengeluarkannya harta Anda demi majelis ini. Itulah membeli Rasulullah. Membeli wajah indah Rasulullah. Menjual daripada apa yang Anda miliki demi majelis seperti ini. Berarti Anda telah memilih untuk membeli wajah indah Rasulullah. Untuk kumpul bersama Rasulullah. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, "Fastabshiru bibai'ikumul ladzi baya'tum bihi."
bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah Anda lakukan. Wadzalika huwal fauzul azim. Jual beli yang Anda lakukan, menjualnya Anda waktu Anda demi wajah indah Rasulullah, menjualnya Anda harta Anda di majlis seperti ini demi memandang wajah indah Rasulullah, demi minum nantinya dari telaga Kausar dari tangan indah Rasulullah. Kata Allah, fastabshiru, bergembiralah Anda. Anda yang membeli wajah indah dengan Rasulullah, Anda yang gak punya harta membeli dengan pikiran Anda demi majlis seperti ini. Membeli wajah indah Rasulullah dengan semangat Anda mengajak kawan Anda untuk hadir di tempat seperti ini. Fastabshiru, kata Allah. Bergembiralah Anda. Ketahuilah, jual beli yang Anda lakukan adalah jual beli yang sangat agung dan sangat beruntung. Telah lalu para sahabat Rasulullah, para sahabat Ansar, para sahabat Muhajirin. Kenapa mereka beruntung? Kenapa mereka duduk bersama Rasulullah? Karena mereka membeli Rasulullah, membeli kedudukan nantinya bersama Rasulullah dengan nyawa mereka, dengan harta mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang engkau cintai dari duniamu wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar orang yang cerdas, orang yang pintar, sehingga mengatakan, ya Rasulullah, yang aku cintai adalah duduk bersamamu. Yang aku cintai memandang wajah indahmu wahai Rasulullah. Yang aku cintai wahai Rasulullah, mengeluarkan semua hartaku di jalanmu wahai Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjual hartanya demi Rasulullah, menjual waktunya demi Rasulullah, Allah katakan dalam Al-Quran, fastabshiru bibai'ikumul ladzi baya'tum bihi. Keluarga Sayyidina Abu Bakar, Asma, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diajak untuk hijrah dengan Rasulullah, apa yang terjadi dengan keluarga Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar membawa semua hartanya demi Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar telah berjalan, datang ayah Sayyidina Abu Bakar kepada keluarganya, mengatakan, wahai keluarga Abu Bakar, ayahmu Abu Bakar telah keluar dengan Muhammad dan membawa semua hartanya. Aku yakin kalian tidak ditinggalkan sepeser pun. Rumah tangga yang dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh putri Sayyidina Abu Bakar? Mengambil tas kresek, mengambil bungkusan yang diisi dengan batu. Karena ayah Sayyidina Abu Bakar tidak dapat melihat. Diambil itu batu, ditaruh di bungkusan, didekatkan dengan ayahnya. Ini wahai kakekku, ayahku tidak meninggalkan aku begitu saja, akan tetapi meninggalkan ini. Dipegang oleh ayahnya karena buta. Ayah Sayyidina Abu Bakar kemudian mengatakan, kalau seperti itu biarkan Abu Bakar pergi dengan Muhammad. Keluarga seperti apa ini? Cinta seperti apa ini kepada Rasulullah? Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, fastabshiru bibai'ikumul ladzi baya'tum bihi. Bergembiralah engkau wahai keluarga Sayyidina Abu Bakar. Wadzalika huwal fauzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang sangat abadi. Sayyidina Bilal, orang yang tidak ada harganya di depan orang Arab, sebagai bahan cemoohan, sebagai bahan cacian itu Bilal. Ketika Bilal mau menjual dirinya demi Rasulullah, mau menjual waktunya demi Rasulullah, kita umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk memanggil itu Bilal, bukan hanya Bilal, akan tetapi Sayyidina Bilal, karena mau menjual semuanya demi Rasulullah. Fastabshiru, bergembiralah engkau wahai Bilal, bergembiralah engkau wahai Sayyidina Bilal dengan jual beli yang telah Anda lakukan. Sayyidina Bilal
naik ke atas Ka'bah. Siapa orang yang berani naik di atas Ka'bah? Manusia yang dulunya tidak ada harganya. Setelah dekat dengan Rasulullah, itu Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah dan melafatkan, mengumandangkan azan, suara yang agung. Itu semua karena Sayyidina Bilal mau membeli kedudukan yang tinggi dengan nyawanya, dengan waktunya demi Rasulullah SAW. Sayyidina Thauban, sahabat Rasulullah, orang yang cerdik, orang yang pintar. Dia tahu kalau nanti sudah dicabut nyawanya oleh Allah, dia tidak mungkin bersama Rasulullah nanti di surga. Akan tetapi politik dari Sayyidina Thauban menjual dirinya untuk Rasulullah. Ketika kita menjual diri kita untuk amal masuk ke surga, Anda tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi kalau Anda masuk surga. Tapi ketika Anda mau menjual waktu Anda, harta Anda demi Rasulullah, maka Anda akan mendapatkan derajat yang tinggi seperti Sayyidina Thauban. Thauban ketika itu badannya kurus, tidak enak makan, karena cinta telah merasuki Sayyidina Thauban. Dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai Thauban, apa yang terjadi denganmu wahai Thauban?" Sayyidina Thauban mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang manusia biasa. Kalau aku sudah meninggal dunia, belum tentu aku masuk surga Allah. Dan engkau adalah Nabi Allah, Nabi yang paling mulia. Engkau pasti akan mendapatkan derajat yang tinggi wahai Rasulullah. Akan tetapi aku, walaupun nanti dimasukkan oleh Allah ke surga Allah, maka tidak akan bisa bersamamu." Itu yang membuat pikiranku wahai Rasulullah. Terdiam Rasulullah. Turun ayat yang memberikan kabar gembira bagi Sayyidina Thauban dan orang-orang setelah Sayyidina Thauban di zaman kita yang mau meniru Sayyidina Thauban. Turun ayat Al-Quran. Siapa orang yang taat kepada nabinya, nantinya akan dikumpulkan bersama itu nabi dan bersama para syuhada dan orang soleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Sayyidina Thauban. Oleh karena itu, mari kita berikan diri kita demi Rasulullah. Bukan hanya di zaman para sahabat, bahkan para tabi'in, para tabi'in di zaman setelah para sahabat yang mau menjual waktunya demi bersolawat kepada Rasulullah, demi ingin memandang wajah indah Rasulullah, Allah akan muliakan itu orang. Sayyidina Ahmad Ar-Rifai. Sayyidina Ahmad Ar-Rifai seseorang yang mau menjual lisannya, menjual setiap kata-katanya demi Rasulullah. Digunakan lisan Sayyidina Ahmad Ar-Rifai untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah. Sehingga Sayyidina Ahmad Ar-Rifai ketika ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nyampai di Maqbarah Syarif, di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ahmad Ar-Rifai mengatakan, "Ya Rasulullah, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha." Wahai Rasulullah, dikala aku jauh darimu wahai Rasulullah, aku kirimkan rohku untuk mencium pada tanah kuburmu wahai Rasulullah. Dikala aku jauh wahai Rasulullah, aku kirimkan untaian salawatku untuk memujimu wahai Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ahmad Ar-Rifai melanjutkan abiyatnya, "Wa hadhihi daulatil ashbah qad hadarat." Dan sekarang wahai Rasulullah, tubuhku di depanmu wahai Rasulullah. Jasadku di depanmu wahai Rasulullah. Famdud yadaika, keluarkan tangan indahmu wahai Rasulullah, likai ahda biha syafatai, supaya bibirku ini mendapat kemuliaan mampu mencium tangan indahmu wahai Rasulullah. Disaksikan 20.000 orang lebih, keluar itu tangan Rasulullah. Keluar itu tangan Rasulullah.
Sehingga Sayyidina Ahmad Ar-Rifai dengan indahnya, dengan terharunya mencium tangan yang tidak pernah Allah ciptakan tangan seindah tangan Rasulullah. Yang dikatakan oleh sahabat, tangan Rasulullah lebih lembut dari sutra. Tangan yang pernah menembus Sidratul Muntaha didapatkan oleh Sayyidina Ahmad Ar-Rifai. Kenapa? Karena Sayyidina Ahmad Ar-Rifai mau menjual waktunya, lisannya demi Rasulullah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Bergembiralah engkau wahai Ahmad Ar-Rifai dengan jual beli yang Anda lakukan. Dan Allah masih memberikan tawaran kepada Anda. Dengan Anda hadir di tempat seperti ini, jangan setengah-tengah. Jangan nanggung-nanggung, kata Habib. Kenapa? Supaya Anda mendapatkan derajat yang tinggi bersama Rasulullah. Oleh karena itu, mendekatlah dengan Rasulullah dengan sering menggunakan sunnah Rasulullah. Dengan sering membaca maulid Syama'il Rasulullah. Dengan sering membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Karena solawat Anda yang akan mendekatkan Anda kepada Rasulullah. Tidak ada umatku yang bersolawat, kata Rasulullah, kecuali Allah sampaikan dan aku jawab. Yang berharga bukan solawat Anda. Yang berharga adalah jawaban indah dari Rasulullah. Ketika Anda mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah menjawab wa alaika salam. Akan tetapi karena dosa kita, karena hijab yang ada di hati kita, karena kita sering mengotori mata kita tidak mampu mendengar suara indah Rasulullah. Oleh karena itu, di majelis seperti ini, kerahkan semua tenaga Anda. Berikan yang Anda miliki demi Rasulullah. Perbanyak Anda salawat kepada Rasulullah. Dimanapun Anda berada, alunkan itu salawat kepada Rasulullah. Karena yang paling dekat di antara kalian adalah yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Sebelum kita tutup majelis ini, ada seorang pemuda yang bermimpi Rasulullah. Pemuda tersebut seorang umat Rasulullah. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Pemuda ini termasuk. Akan tetapi ini pemuda, harta melupakan dia dengan Rasulullah. Nyanyian melupakan dia dengan Rasulullah. Bibirnya yang sehalusnya untuk mendapatkan derajat yang tinggi, dia gunakan bersolawat, dia lupa dengan Rasulullah. Pemuda ini bermimpi Rasulullah. Ketika bermimpi Rasulullah, Rasulullah tidak memandang wajah pemuda tersebut. Kemudian pemuda tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'anta ala ghadban?" Wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tidak, aku tidak pernah marah kepada umatku." Lalu wahai Rasulullah, kalau engkau tidak marah kepadaku, wa kaifa la taltafit alai? Kenapa engkau tidak memandangku wahai Rasulullah? Kenapa engkau tidak bertatap muka denganku wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, li'anni la arafak. Aku tidak kenal engkau wahai pemuda. Pemuda tersebut terkejut. Aku umat Rasulullah. Mungkin aku berada di pesantren. Aku sering hadir majelis. Kenapa Rasulullah tidak mengenalku? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengenalku wahai Rasulullah? Wa ana rajulun min ummatik. Aku adalah umatmu wahai Rasulullah. Para ulama mengatakan wahai Rasulullah, anta a'lam bi ummatika minal walidati bil walad. Engkau wahai Rasulullah, kata ulama, lebih mengenal kepada umatmu daripada seorang ibu mengenal anaknya. Lalu kenapa engkau tidak mengenal aku wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, li'annaka la tadhkuruni bisalah. Kau tidak pernah salawat kepadaku. Ada hadir majelis taklim, kau tidak mau hadir. Ada orang yang bersolawat, kau tidak mau bersolawat, bahkan kau mencaci. Orang berbondong-bondong bersedekah demi majelis solawat, malah kau caci orang itu, kau bilang orang itu orang bodoh menghambur-hamburkan harta.
Oleh karena itu aku tidak mengenalmu, karena engkau tidak pernah bersolawat kepadaku. Dan ketahuilah wahai pemuda, kadar kenalnya aku kepada umatku atas kadar banyaknya solawat mereka kepada aku. Semakin banyak mereka bersolawat, semakin kenal aku kepada mereka. Kemudian pemuda tersebut terbangun dari mimpinya dan melazimkan dirinya untuk bersolawat kepada Rasulullah 100 kali setiap harinya. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan seperti Abu Thalib Al-Makki, pemilik kitab Gutul Gulub, mengatakan paling sedikit bersolawat kepada Rasulullah tiap hari adalah 300. Ini pemuda ini melazimkan dirinya untuk membaca solawat kepada Rasulullah 100 kali setiap hari. Kemudian selang berapa bulan dengan tanpa lelah karena ada rasa rindu, maka berapa lama kemudian pemuda tersebut Allah muliakan memandang wajah indah Rasulullah dalam mimpinya. Ketika dalam mimpinya pemuda tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah." Rasulullah menjawabnya dengan tersenyum dan mengatakan, "Arafak al-an." Sekarang aku kenal kepadamu. Oleh karena itu, Anda yang mengaku di majelis Riyadhul Jannah, Anda yang mengaku cinta kepada Rasulullah, sehingga Anda baca Maulid Habsyi, Anda tahu apa tujuan Maulid Habsyi? Ketahuilah, Allah mentakdirkan kepada umat Muhammad, Allah taruh benih cinta kepada Rasulullah. Dan tugas Anda adalah menyirami benih tersebut. Dan maulid seperti ini gunanya adalah menyirami benih cinta Anda kepada Rasulullah. Dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Wa in kanatil al-sunu la tafi bi ushril mi'syari awsafi dhalikal mausuf." Walaupun lisanku tidak dapat memuji makhluk yang paling indah, walaupun hanya setetes di maulidku ini, di maulid Simtud Durar ini, taswigan lisamiin. Akan tetapi aku harap mampu sebagai bahan untuk membuat mereka rindu kepada Rasulullah. Sebagai air cinta yang bisa menumbuhkan benih cinta yang ada di dirinya. Oleh karena itu, perbanyaklah Anda sholawat kepada Rasulullah. Di malam yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memuliakan mata kita. Berkat mereka para habaib, berkat mereka para ulama. Ya Allah, mata kita ya Allah sering kita gunakan untuk memandang sesuatu yang haram ya Allah. Di majelis yang mulia ini ya Allah, berkat cucumu, para cucumu wahai Rasulullah, berkat para ulama, para kiai yang ilmunya nyambung sampai kepadamu sanad mereka wahai Rasulullah, berikan tobat kepada kita ya Rasulullah. Muliakan mata kami ya Allah untuk memandang wajah indah kekasihmu Rasulullah. Ya Allah, telinga kami ya Allah sering mendengarkan sesuatu yang haram ya Allah. Ya Allah, kami yakin telinga kami tidak mampu mendengar suara indah Muhammad Rasulullah. Di majelis yang mulia ini ya Allah, muliakan telinga kami ya Allah, sehingga bisa mendengarkan suara indah kekasihmu Muhammad ya Allah. Ya Allah, lisan kami ya Allah sering mencaci ya Allah, sering mengumpat ya Allah, sering riba ya Allah. Muliakan ya Allah lisan kami ya Allah, berkat majelis ini ya Allah, berkat safari 40 hari ini ya Allah. Ya Allah, tidaklah kami datang ke tempat ini kecuali cinta kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Tidaklah kami keluarkan harta kami, kami ajak istri kami ya Allah, kami ajak anak-anak kami ya Allah, demi hadir majelis seperti ini tidak lain karena kami cinta kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Muliakan lisan kami ya Allah. Ya Allah, hati kami kotor ya Allah. Ya Allah, muliakan hati kami sehingga bisa memandang wajah indah Rasulullah. Ya Allah, arwah kami ya Allah sering kami kotori dengan maksiat, sering kami kotori dengan sesuatu yang haram ya Allah. Wa krimil arwaha minna, muliakan arwah kami ya Allah, biliga khairil anami, dengan kau perjumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad ya Allah. Ya Allah, muliakan mata kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah,
Nabi Muhammad telah mengatakan, ya Allah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka umatku yang tidak dapat memandangku nanti di hari kiamat. Ya Allah, kami tidak ada potongan untuk orang memandang wajah indah kekasihmu Muhammad. Ya Allah, berkat majlis ini ya Allah, berkat para dzurriyyah Rasulullah, berkat para ulama, berkat Syafari 40 malam majlis Ar-Ridwan, majlis Riyadul Jannah ini ya Allah, muliakan arwah kami ya Allah, muliakan mata kami ya Allah, muliakan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kalau kami tidak dapat memandang wajah indah Muhammad walaupun dalam mimpi di dunia ya Allah, kami ragu nanti tidak akan dapat memandang wajahnya di akhirat ya Allah. Muliakan ya Allah mata kami ya Allah, di majlis yang mulia ini ya Allah, berikan taubat kepada kita ya Allah. Ya Allah, berikan husnul khotimah ya Allah. Musuhmu ya Allah, syaitan ya Allah, syaitan mengatakan ya Allah, hadamad dahri man yas'alullaha husnul khatimah. Menghancurkan punggungku orang yang meminta kepada Allah husnul khatimah. Ya Allah, di majlis seperti ini Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, kalau engkau jadikan kami husnul khatimah ya Allah, berarti engkau telah menghinakan musuhmu syaitan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berkat majlis ini ya Allah, berkat daripada Riyadul Jannah ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ketika sakaratul maut ya Allah, dampingkan kekasihmu Muhammad di samping kami ya Allah. Berkat cinta kami kepada para habaib, berkat cinta kami kepada para ulama ya Allah. Ya Allah, para habaib yang ada di panggung ini ya Allah, berikan mereka umur yang barokah ya Allah. Guru kita ya Allah, Gus Rahim ya Allah, berikan umur yang barokah ya Allah, sehingga mampu membimbing kita ya Allah semakin dekat dengan kekasihmu Muhammad ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada yang keluar dari majlis ini kecuali telah engkau ampuni ya Allah. Jangan kau izinkan kami keluar dari tempat ini kecuali telah kau tulis kami telah taubat dan telah kau terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, berkat kekasihmu Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakan kita ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayat kepada kita, sehingga kita sering hadir majlis seperti ini, sehingga kita bisa mengajak keluarga kita, sehingga kita bisa mengeluarkan harta kita dengan mudah, dengan ikhlas demi Rasulullah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali telah diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.